Untuk memastikan arus mudik berjalan lancar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Selasa siang melakukan pantauan di gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi, Kepala Korlantas, Kapolda Jateng beserta jajarannya melakukan koordinasi untuk memastikan kelancaran arus mudik tol. Dari data laporan arus mudik tol terjadi peningkatan signifikan mencapai 300% yang diperkirakan akan terjadi puncak arus mudik pada Selasa malam atau Rabu pada tanggal 19 April. Pada kesempatan itu, Kapolri menyempatkan untuk menyapa pemudik di gerbang tol Kalikangkung yang saat ini sudah diterapkan one way. Kapolri berpesan untuk manfaatkan rest area jika kondisi lelah. Khususnya di gerbang tol Kalikangkung. Tadi dilaporkan bahwa sampai dengan hari ini telah terjadi peningkatan hampir mendekati 300%. Jadi dari batas normal 10.000 per jam, saat ini sudah masuk di angka 30.000, jadi mendekati 300%, dan diperkirakan akan mencapai puncaknya mungkin sekitar nanti malam dan besok. Di tahun lalu di angka 60.000. Oleh karena itu tentunya mulai tadi siang ini juga telah dilakukan konsep one way secara terpusat yang dikomandoi oleh Kakor Lantas, mulai dari wilayah Cikampek sampai dengan tol Kalikangkung yang dimulai tadi jam 12.30 dan kemudian akan berakhir jam 24. Namun demikian, dari Kapolda menyampaikan juga bahwa apabila beban dan kapasitas masih di atas 60.000, tentunya kemungkinan akan ada one way yang bersifat lokal. Tentunya dalam kesempatan ini, karena rekayasa tersebut tentunya berdampak juga kepada pengguna jalan yang lain yang mengikuti jam-jam one way, karena kemungkinan juga akan melaksanakan mudik ke arah barat. Tentunya kami dalam kesempatan ini mohon kepada rekan-rekan jajaran Polda Jawa Tengah, Korlantas, untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman media untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan perubahan-perubahan rekayasa yang terjadi, sehingga masyarakat betul-betul bisa mengikuti dan mengetahui dan tidak terjebak pada saat proses rekayasa tersebut masih berjalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan rest area yang jumlahnya terbatas, yang kemudian ini juga menjadi tujuan bagi masyarakat pemudik. Tentunya ini juga kita informasikan bahwa selain rest area juga diberikan ruang untuk istirahat bagi pengemudi dengan memanfaatkan jalur di luar rest area dan jalur tol, artinya bisa exit. Tentunya kita juga informasikan bahwa setelah exit bagaimana masuknya kembali ke jalur tol ini juga perlu diinformasikan, sehingga ini kemudian menjadi pilihan-pilihan agar tidak ada pengguna jalan yang kemudian istirahat di bawah-bawah jalan, karena ini tentunya yang pertama berdampak terhadap meningkatnya kemacetan, yang kedua ini juga risiko terjadinya laka lantas sangat tinggi, sehingga kemudian manfaatkan rest area atau jalur-jalur exit di luar tol yang memang disiapkan, mungkin di sana juga bisa lebih leluasa, namun pada saatnya bisa masuk kembali ke jalur tol. Jadi hal-hal seperti ini kita minta untuk terus disosialisasikan. Namun secara umum saya lihat bahwa persiapan yang dilakukan oleh jajaran Jawa Tengah sudah bagus, dan tentunya saya lihat dibandingkan dengan tahun kemarin ada evaluasi. Kita harapkan bagaimana kemudian persiapan yang dilaksanakan, rekayasa yang sudah disiapkan, informasi yang juga penting untuk diinformasikan sedini mungkin, sehingga masyarakat juga
mengetahui semua, ini menjadi bagian yang harus betul-betul bisa terlaksana dengan baik, sehingga ujungnya bagaimana mewujudkan perjalanan mudik yang aman dan kemudian nyaman. Kapolri juga meminta dengan adanya rekayasa lalu lintas tol agar jajaran Polda Jateng bekerja sama dengan media untuk sosialisasi rekayasa agar pemudik tidak terjebak dalam kemacetan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.